Halo guys, balik lagi di Seeker. Bro, udah lama nih kita kayaknya nggak syuting serius ya. Kita lagi semangat syuting TikTok. Nah, sekalinya kita syuting nih kita mau bahas skandal. Skandal ya? Skandal yang lagi seru nih. Artis Mandarin. Hongkong ya? Nah, Hongkong, China juga. Ya. Dia go internasional. Go internasional. Artis terkenal di cewek cantik Hollywood, ya? Cewek cantik. Namanya adalah Zhang Ziyi. Zhang Ziyi ini. Gue juga ngefans sih. Ngefans ya? Suka. Mukanya tuh imut gitu. Oh, iya? Immute gitu. Nah, Zhang Ziyi ini dia terkenal film paling terkenalnya Crouching Tiger, Hidden Dragon. Ya. Nah, sama itu tuh siapa yang cowoknya tuh yang Chow Yun Fat sama Michelle Yeoh. Nah, kita juga pernah bahas Chow Yun Fat. Pernah ya? Nih. Di video sebelumnya kita pernah. Nah, dia juga bermain di film Rush Hour. Oh ya, Rush Hour sama Jackie Chan ya? Sama Chris Tucker. Lalu dia juga sempat dapat penghargaan juga di film Crouching Tiger, Hidden Dragon dan Memoirs of Geisha. Jadi sebenarnya dia sangat berprestasi lah. Penghargaannya juga cukup bergengsi di kayak Golden Globe Awards, BAFTA juga. Nah, namun di tengah kesuksesannya ini lagi skandalnya nih ya. Lagi kondang-kondangnya tuh. Jadi cerita ini kita agak throwback sedikit. Ya. Nah, di tengah kesuksesannya itu Zhang Ziyi itu menghadapi beberapa gosip ya sebenarnya. Gosip ya. Skandal asmara hingga dia dianggap sebagai pelakor juga dan juga prostitusi tingkat atas ya kan. Jadi yang gosipnya yang pakai dia tuh pejabat-pejabat, orang-orang pengusaha kaya semua gitu kan. Nah, jadi bahkan juga suaminya yang sekarang jadi suaminya nih ya. Digosipin kena gosip juga dia juga berhubungannya sama skandal seks juga. Skandal seks loh. Jadi si suaminya itu pernah jadi juri ya. Di salah satu ajang pencarian bakat di China ya. Di China. Nah, salah satu kontestannya ternyata tapi itu semua gosip sih katanya. Semua itu gosip. Nah, awalnya itu di tahun 2007 sampai 2010 Zhang Ziyi itu dia sempat berpacaran, lalu bertunangan sama salah satu pengusaha kaya banget. Pengusaha kaya. Dia pemilik salah satu perusahaan investment besar. Namanya tuh NV Investment. Yaitu si Afif alias Vivi Nevo. Jadi Vivi di sini cowok ya. Vivi cowok. Nah, di 2008 dia sempat tunangan nih. Ya, sampai tunangan ya sama si Vivi. Lalu nggak sampai menikah. Cuman ya sayangnya sih nggak sampai nikah ya. Dengar sih karena si Vivi ini agak menghalang-halangi karirnya jadi kayak protektif banget gitu ya. Mengekang ya. Ya mengekang banget. Sampai karirnya juga si ini dikekang sama dia gitu. Jadi gimana kalau punya pacar kayak gitu nggak dulu? Enggak, bebasin aja ya. Malah kebablasan. Curhat. Nah, jadi singkat cerita akhirnya putus lah ya. Nah, setelah itu lanjut ke cerita berikutnya. Si Zhang Ziyi ini dia memang banyak digosipin sebagai seorang perempuan bayaran. Nah itu yang tadi gosipnya kan. Nah, yang makainya tuh pejabat-pejabat kelas atas gitu kan. Kalau nggak pengusaha kaya. Nah, gosip ini timbul juga waktu itu memang si Zhang Ziyi masih berhubungan sama si Vivi Nevo ini. Mereka masih bertunangan sama si Vivi Nevo ini ya. Tapi gosip ini keluar gitu kan. Masih tunangan tapi dia udah melakukan ini. Iya. Dan gosipnya tuh media loh yang ngeluarin loh. Media yang ngeluarin tahun 2012 tuh. Nah, jadi sejumlah laporan media di 2012 mengungkapkan kalau Ziyi ini dibayar hingga ratusan juta US dollar. Wah, itu ya. Gila ya, ratusan juta US dollar loh. Gila untuk tidur bersama pebisnis dan politikus. Nah, salah satunya adalah politikus papan atas namanya Bosilai dan dia juga ini kebenaran mantan wali kota ya. Wali kota di satu kota di sana lah. Dia ini juga tersangkut kasus suap. Nah, ini si politikus ini ya. Politikus ini. Sama kasus pembunuhan loh, Bro. Pembunuhan. Jadi ada salah satu pebisnis, rekan bisnisnya dia itu dibunuh lah sama dia dan istrinya. Nah, jadi mereka berdua ini sendiri pun sebenarnya udah di penjara ya karena terbukti ya. Iya, terbukti. Nah, gosipnya si Ziyi ini sama si Silai ini udah lebih dari 10 kali, Bro. Mantap ya. Mantap. 10 kali ratusan juta, Bro. Iya. M tuh berarti
Padahal waktu itu Ziyi sama si Vivi Nevo ini masih bertunangan. Masih bertunangan. Nah, gosipnya sendiri, totalnya nih, Ziyi mengeruk dari si Silai ini sekitar 60 juta US dollar. Gila, kan? Rupiahin bro. 10 kali doang bro. lebih dari 10 kali. Lebih dari 10 kali ya. Masuk kayak gitu dihitung bro. Iya benar. Nggak hanya itu ya guys, lalu ada lagi nih. Ya gosipnya lagi nih ya, si Zhang lagi. ini tuh digosipin kalau ya dia sering sama pejabat-pejabat kelas atas bro. Iya, dia juga yang selanjutnya nih sama pengusaha bro. Oh pengusaha yang ini ya. Pengusaha, namanya Suming. Jadi sekali kencan guys, itu 1 juta US dollar bro. Edan 1 juta US 1 juta US dollar itu sekitar sekarang mah ya 15 miliar lah ya. Banyak lah pokoknya ya. Banyak kalau dirupiahin. Itu yang 15 miliar itu ditaruh di bunker nggak? Nyambung ya. Nah si yang ini nih, yang si Suming ini, dia nggak cuman jadi penikmat, tapi dia juga menawarkan ke teman-temannya. Sekaligus jadi germo ya. Iya, jadi sekaligus ya. Dia dapat uang juga dari jadi germo nih. Pinter dia. Kayaknya gue rasa dia nyari gratisan. Benar. Cuman ini gosip ini kan istilahnya sampai jelas ada nama pengusahanya tuh berarti ya kalau nggak ada asap itu pasti nggak ada api dong. Betul. Ya kan? Jadi memang tapi yang namanya gosip ya nggak, makin digosok makin sip gitu kan. Ya kan? Nah pada tahun 2010 sendiri si Ziyi ini menggugat si situs Bosun. Situs ini tuh yang ngeluarin gosip itu. Iya, yang memberitakan pemberitaan inilah intinya. Iya. Nah, memang pada akhirnya si Bosun ini kalah. Dia harus ganti rugi dan memberikan pernyataan maaf. Kenapa bisa kalah, bro? Nah, itu kalau kata gue dia kurang bukti. Bisa jadi gitu kan, dia lihat gitu kan, aduh gue gak punya bukti jadi kalah. Cuma kalau dia ada fotonya gitu atau buktinya udah dilenyapkan atau dibayar kok salah lagi sih bro. Kan duitnya banyak nih, lalu tutup mulut aja, lu minta maaf tapi gue kasih duit kayak di Indonesia kasusnya gitu ya. Nah padahal nih si Ziyi di 2009 juga sempat digosipin bro. Dia itu terlibat skandal perselingkuhan sama pengusaha asal Inggris. Dia main sama Inggris juga ya? Karena si Ziyi ini gosipnya juga dia nipu si pengusaha ini sebesar 300 miliar. 300 miliar rupiah. Rupiah ya, 300 miliar rupiah ya. Jadi cukup banyak nih kasus-kasusnya. Tapi gosipnya banyak ya gitu ya? Iya, lu tau lah. Lu kan mantan artis mungkin juga sering denger cerita-cerita miring soal yang gitu kan? Ya, tapi emang susah sih. Jadi artis sih ya pasti banyak gosip gitu kan? Wajar ya. Nah kalau yang kasus mengenai dia prostitusi, kita pinggirkan dulu. Kita lanjut ke cerita berikutnya nih. Singkat cerita, Ziyi move on guys. Nah move on setelah putus dari si Vivi. Dan udah mengakhiri cerita-cerita gosip-gosipan semua ya. Skandal itu. Lalu dia melanjutkan hubungan lagi. Sama seorang penyanyi. Dia mah serius nih. Namanya Wang Feng. Yang sekarang jadi suaminya. Tapi si Ziyi ini sama Wang Feng memulai hubungannya nih dengan cara yang agak ada dramanya nih. Iya, ada drama-drama panasnya nih. Ada kepergok dikit lah. Ini ceritanya seru nih. Iya, jadi di 2013 dia kena skandal perselingkuhan. Nah, itu masalahnya. Ziyi kena skandal perselingkuhan. Jadi waktu si dekat sama si Wang Feng ini ternyata si Wang Feng ini masih punya istri. Jadi digosipkan lagi kalau dia tuh pelakor kan. Itu dia. Ya kenapa bisa disebut pelakor? Karena waktu itu dia tuh kepergok lagi liburan ya ke LA ya. Lagi jalan-jalan. Jalannya ke LA berdua kan. Itu dia makanya. Kepergok, ada foto-fotonya, dia lagi liburan juga. Tapi memang foto-foto ini nggak terlalu viral sih. Karena cuman masalahnya dia lagi liburan ini tuh si Wang Feng ini masih punya istri. Itu masalahnya. Tapi nggak cuma lagi di LA bro, pas lagi di Hong Kong juga kepergok nih sama si Wang Feng ini. Kan dia kan penyanyi kan. Dia penyanyi ya rocker tapi versi versi Mandarinnya. Iya, wah pasti inilah ya. Karismanya beda ya kalau rockernya. Agak lebih gimana gitu. Nggak gondrong deh kayaknya. Mungkin dulu gondrong. Nanti kita cari gambarnya. Nah jadi ketika kepergok ini memang
Si Wang Feng itu lagi konser ya? Lagi konser. Lagi konser. Jadi kepergoknya itu 2 bulan sebelum si Wang Feng itu resmi cerai sama istrinya yang namanya Kang Zoru. Walaupun istilah 2 bulan sebelum cerai itu berarti dia masih punya status jadi suami dari istrinya kan. Tapi mungkin dia pikir udah santuy lah, udah pasti cerai juga mungkin kan gua. Nah, waktu di konsernya ini seru nih ceritanya kan. Nah, waktu dalam konsernya si Wang Feng nih ya yang konser kan dia nyanyikan konser. Saking bucinnya. Saking bucinnya si Wang Feng ini sampai menyisipkan ya sedikit pesan-pesan cinta buat Ziyi lah. Lagi dia nyanyi nih ya. Jadi baitnya tuh sama dia dirubah ya. Dirubah. Harusnya when I think of you jadi when I think of Yi. Tuh kalau gombal juga ya. Kalau penyanyi dia bucin jadi gitu, Bro. Gombal banget. Gombal. Nah, beberapa tahun nih setelah si Wang Feng cerai, akhirnya Ziyi itu nikah nih ya. Tapi sebelum ya ini kita kasih masukan lagi informasi kalau si Wang Feng ini memang digosipkan atau dikenal dia tuh tukang gonta-ganti cewek. Iya, buaya kan. Emang udah ada beberapa case lah. Makanya gue bilang tadi kenapa gombal. Gitu. Karena memang dia disebut ya player lah gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita nikah nih. Wang Feng sama Ziyi ya. Tapi memang waktu itu Ziyi nggak gembar-gembor lah dia nikah. Jadi dia agak diem-diem ya. Jadi dia itu baru mau open ke media setahun setelah dia nikah. Oke. Jadi dia baru pamer tuh kayak ini loh gue udah married cincinnya. Dan waktu dia nikah tuh si Ziyi itu udah hamil. Iya, udah hamilnya udah agak gede lah ya. Nah, dan ini jadi dia pamer cincin pernikahannya itu ketika udah anniversary setahun. Baru dia pamer. Nah, lanjut nih skandal berikutnya. Jadi kita cerita tentang si Wang Feng. Tetap aja kan namanya suaminya, istrinya jadi keseret-seret kan. Namanya jadi jelek juga. Nah, Wang Feng si suaminya Ziyi ini kayak kita sebutkan di awal tadi ya. Dia terjerat skandal seks video ada video. Ada video ya. Ada video, ada fotonya juga. Dengan kontestan salah satu acara pencarian bakat. Nah, apa jadi Sing China ya, Pak? Sing China ya kalau nggak salah. Jadi ada videonya nih, Bro. Beredar di dunia maya. Jadi kelihatan tuh di video itu ada seorang cowok sama cewek lagi berhubungan intim. Namanya itu kontestannya Sugeyang. Gua agak susah tuh ngapalin nama-namanya. Gitu. Aduh. Sugeyang. Jadi si Sugeyang itu adalah salah satu kontestan di acara pencarian bakat. Sugeyang kalau nggak salah ya ngomongnya. Sing China, bukan Sugeliang kan? Bukan. Kalau itu Cukeliang. Itu beda ya? Beda. Cara bacanya beda ya. Nah, di mana si Wang Feng ini mentornya si Sugeyang ini, gitu bro. Jadi memang mungkin ada dimentorin banget, jadi dia sering ketemu, kan? Siapa tahu kan ada nyanyi, gesekan, langsung gitu ya, asik ya, langsung. Begitulah. Cuman masalahnya kok di videoin gitu. Jadi katanya sih di kayak artis Indonesia lah gitu. Gue belum nonton sih videonya. Yang ini? Gue ada nih, mau nonton nggak? Artis yang mana nih? Lokal? Indonesia. Nah jadi memang nggak terlihat jelas banget sih yang si cowoknya. Tapi ya namanya. Cuman ciri-cirinya tuh mirip si Wang Feng ini gitu kan. Kayaknya dia pakai kacamata gitu kan, kacamatanya ada kemiripan lah. Bingkainya hitam, terus rambutnya agak mancung-mancung. Aduh. Malu. Akhirnya si pengacaranya si Wang Feng ini bikin statement, bro. Kalau ini hanya mau berusaha merusak reputasinya Wang Feng. Jadi itu mah gosip lah gitu ya. Sama si acara Sing China ini juga memberikan pernyataan, statement membantah bahwa video itu bukan si Sugeyang sama Wang Feng. Iya. Ternyata si Sugoyang gitu. Apa singkatan dari Sugoyang. Sumur itu beda dari Bali. Sumur, Jadi itu semua katanya rekayasa. Ya intinya balik lagi itu semua yang kita tadi bicarakan itu gosip ya. Gosipnya. Cuman gosip ini kan cukup boom gitu kan. Ya biasa gosip tuh kan pasti ada apanya ya.
ada kebenarannya gitu ya. Ada penyebabnya lah kenapa gosip ini keluar gitu kan. Kayak di kita sendiri kan kayak gosip-gosip gitu ya banyak yang udah lama tahu-tahu memang terbukti. Ya, memang terbukti kan, iya. Nah jadi memang ya kita nggak perlu lah membuktikan yang ini nggak perlu. Nah, tapi kalau ada videonya boleh nonton. Mau cari ya nanti posting ya. Nah jadi akhirnya si Gigi juga dia mengecam media, dia juga bikin statement di media bahwa banyak nih orang-orang yang memang ingin merusak hubungan suami istri mereka, keluarga mereka yang harmonis ini ya. Karena kan dia sama Wang Feng udah nikah nih. Dan dikaruniai 2 anak ya? 2 orang anak. Jadi dia pengen tuh udahlah hidup tenang gitu ceritanya. Cuman ya di sini sih ya kita bukan kasihan siapa ya, jadi prihatinnya ya nggak istrinya korban gosip gitu kan, tentang suaminya juga gitu kan. Yang kasihan tuh apa bro? Anaknya pasti ya kan? Tertekan. Ya mungkin kalau masih kecil dia masih nggak ngerti, tapi kan sekarang kan dunia digital media, ini kan ya? digitalnya kerekam bro gitu kan. Maksudnya kalau anak-anaknya udah mulai gede, udah mulai tahu, ya itu kan takut psikologisnya kena sih anak. Makanya kita that's why perlu lah menjaga reputasi sebaik-baiknya ya bro. Jangan jadi artis bro. Jangan jadi artis, jadi orang biasa aja ya. Nah guys, jadi segitulah cerita mengenai Ziyi. Nah kalau misalkan kalian ada mau kasih masukan, boleh komentar, cerita-cerita di komen. Atau ada misalnya gosip tambahan gitu ya. Ada masukin komen ini cerita ini nih dulu ada skandal ininya. Atau sama pengusaha Indonesia gitu. Namanya William gitu. Itu kayaknya William yang lain. Oh iya, emang William belum doang. Oke, kalau memang suka dengan cerita kita kali ini, tolong dikasih like-nya. Dan juga subscribe. Tuh. Bantu share-share juga. Oke, sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.